Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Jajaran kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini merupakan lanjutan atau bagian kedua dari masalah korban. Ini kisah penyembelihan Nabi Ismail. Silahkan saudara-saudara buka di surah As-Saffat mulai ayat 103 hingga ayat 111. Ayat-ayat di atas terjemahnya adalah: tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika akan dilaksanakan penyembelihan kepada Ismail, berpesan, Ismail berwasiat kepada ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim, yang katanya, summa qala Ismail alaihissalam ya abati usika bi asya'a
Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, saya berpesan, saya berwasiat kepadamu dengan beberapa hal. Yang pertama, antal buto yadi kaila attoriba fa'udhika. Ikatlah tanganku supaya saya tidak bergerak-gerak, yang dengan gerakan itu saya akan menyakitimu. Yang kedua, wa anta ja'ala wajhi alal ardi kaila tamdura ila wajhi fatarhamni. Letakkan wajah saya di atas bumi, mungkin tengkurap, sehingga engkau tidak bisa melihat wajahku, yang kemudian kamu akan kasihan kepadaku. Pesan wasiat ketiga, waqfuf an siyabaka kaila yatallah alaiha syai'un min dami fayaqus ajri wa tara bu ummi fatah zani. Tutuplah dengan pakaianmu supaya tidak ada darah yang mencacar, supaya tidak ada darah yang tercacar, sehingga berkurang pahalaku dan ibu akan melihat kemudian menjadi susah. Wa syafrataka wasra imraraha ala halqi liyakuna ahwana fa innal mauta syadidun. Pertajamlah pisaumu dan cepatlah menggoroknya, menyembelihnya atas tenggorokanku, supaya lebih ringan bagiku, karena mati itu adalah berat, menyakitkan. Pesan Ismail berikutnya, wa antadhhaba biqamisi ila ummi tadhkiratan laha minni. Bawalah ayahku pakaian-pakaian yang saya pakai untuk diberikan kepada ibu, untuk jadikan peringatan ibu kepadaku, untuk jadikan peringatan oleh ibu kepadaku. Berikutnya, wasallim alaiha wa kullaha isbiri ala amrillah. Saya titip salam buat ibu dan katakan kepadanya, bersabarlah akan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuhbiruha kaifa zabahtani wa kaifa robatta yadi. Jangan beritahukan kepada ibu bagaimana engkau ayahku menyembelihku dan bagaimana engkau mengikat tanganku. Wala tadkhuli sibyan ala ummi kaila yatajaddadu husnuha alayya. Jangan diperbolehkan anak-anak main ke tempat kita, ke tempat ibu, supaya ibu bertambah susahnya kepadaku.
Wa idza ra'aita gulaman misli fala tanzuri ilaihi hatta la tajza'a wa la tahzan. Ketika engkau melihat seorang anak-anak seumurku, sepadanku, jangan perlihatkan kepada ibu sehingga ibu menjadi susah dan susah. Itulah wasiat, itulah pesan yang disampaikan oleh Ismail kepada Ibrahim. Dan pesan itu akhirnya diiyakan, diikuti oleh Nabi Ibrahim. Itu versi pertama. Kemudian ada lagi versi yang kedua tentang pesan, tentang nasihat, tentang permintaan yang diminta oleh Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Inilah pesan permintaan versi kedua. Tsumma qala Ismail alaihissalam, ya abati qullah yati walijli hatta la yarani Allah mukrohan fi ta'ati amrihi. Ismail berkata kepada ayahnya Ibrahim, wahai ayahku, lepaskan ikatan yang ada pada tanganku dan kakiku, supaya Allah tidak melihatku kalau saya dikorbankan dengan keadaan terpaksa dalam mentaati perintahnya dan merasa dipaksakan. Badu isikin ala itki ya'lamal malaika annabnal khalila muti'un lillah wa li amrihi bil ihtiyar. Letakkan pisau di atas tenggorokanku, di atas leherku, supaya para malaikat mengetahui bahwa anaknya Ibrahim yang bernama Ismail adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang taat atas perintah-perintah Allah dengan tanpa terpaksa. Famat dayatihi wa rijlaihi bila wasakin wa qaulin buat ilal ab. Kemudian setelah tali dilepas, maka kemudian Nabi Ismail memanjangkan, melepaskan, menggerakkan kedua tangan dan kakinya tanpa beban dan menghadapkan wajahnya ke bumi alias tengkurap. Fa amara sikin jami'i bikuwatihi fangkola basikin walam yakto bi'inillah. Kemudian Nabi Ibrahim menggunakan pisau, memotongnya, menyembelihnya dengan segala kekuatannya. Pisau digerakkan ke depan, ke muka, ke leher Ismail. Tapi apa yang terjadi? Leher Nabi Ismail dengan izin Allah tidak mempan, tidak luka dan tidak putus. Kemudian Ismail berkata, wahai ayahku,
lemahlah kekuatan, sehingga tidak bisa memotong, melukai, menyembelih atas leherku. Itu terjadi karena cintamu kepadaku, sehingga engkau tidak bisa menyembelihku. Untuk membuktikan bahwa pisau yang digunakan itu bukan pisau abal-abal, bukan pisau-pisauan, tapi benar-benar pisau yang tajam. Maka kemudian Nabi Ibrahim menggunakan pisau itu untuk membelah batu. Maka batu itu terbelah menjadi dua bagian. Kemudian Ibrahim berkata, taqta'ul hajara walan taqtal lahma. Wahai pisau, engkau bisa membelah batu, tapi kenapa kamu tidak bisa membelah, menyobek, melukai daging milik Ismail? Ajib, ajib, ajib. Pisau itu dengan izin Allah dapat berbicara. Apa katanya? Wahai Ibrahim, engkau berkata, putuslah, mempanlah, bisa menggorok leher Ismail. Tetapi Tuhan sekalian alam berkata, la taqta. Pisau, kamu jangan memutus, kamu jangan menggorok sampai putus leher Nabi Ismail. Fakaifa amtasilu amroka asyan rabbika. Setelah Ibrahim bersungguh-sungguh menyembelih Ismail, yang terjadi pisau tidak mempan untuk menggorok, untuk memutus leher Ibrahim, maka Allah kemudian menyampaikan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzikrin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Sembelian yang besar itu sebagai pengganti daripada Ismail adalah didatangkan dari surga. Wa wal kafsyul ladzi qarrabahu Habil wa qabila minhu wa kana fil jannati hatta fata bi Ismail alaihi salatu wassalam. Binatang yang dibuat korban itu adalah kambing gibas yang dulu
yang dijadikan korban Habil, dan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan itu sejak dulu berada di surga, sehingga digunakan untuk pengganti Ismail, dijadikan korban. Setelah pelaksanaan itu, faqala Jibril ta'ziman lillahi ta'ala wa ta'jiban Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah pelaksanaan itu, malaikat Jibril berkata seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajib heran atas kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Nabi Ibrahim mendengar ucapan malaikat, kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kemudian disambung oleh ucapan Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, kalau kita mendengar, kalau kita mengucapkan, kalau kita bertakbir dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menurut kisah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar dikatakan oleh malaikat Jibril, la ilaha illallah, Allahu Akbar diucapkan oleh Nabi Ibrahim, dan Allahu Akbar walillahil hamd diucapkan dan dikatakan oleh Nabi Ismail. Ayat terakhir, wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dua video yang sudah saya sampaikan merupakan dasar-dasar tentang berkorban. Surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya juga berisi tentang kisah sejarah, cerita kenapa sampai terjadi peristiwa korban, dan juga praktek korban di keluarga Nabi Ibrahim yang akhirnya leher Nabi Ismail tidak luka karena pisau tajam yang dibawa Nabi Ibrahim, dan akhirnya ditebus oleh Allah SWT dengan sayur kambing kibas yang didatangkan dari surga, yang merupakan korban yang dilakukan oleh Habil, anak Nabi Adam. Mudah-mudahan dasar korban, sejarah pelaksanaan praktek dalam spiritual korban bermanfaat sebagai bahan bacaan, bahan renungan, tambahan referensi bagi siapapun yang memanfaatkannya. Kalau lebih mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan, untuk dapat diluruskan, untuk dapat disempurnakan, untuk diganti dan lain sebagainya. Allahumma fiqh wa mitorik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.